Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Fariza dengan nomor NIM 0702052052 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Jumlah Surat, Ayat, dan Kata dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dengan begitu indahnya. Dari segi bahasa, susunannya, ataupun hal lain yang membuat kita sebagai manusia begitu terkagum-kagum akan ciptaannya. Dan membuat kita berpikir bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan buatan manusia ataupun makhluk Allah lainnya. Semua itu dapat kita lihat pada surah dan ayat yang menjadi bagian dalam Al-Quran. Dengan itu, kita perlu mengetahui apa saja yang ada dalam Al-Quran terkait dengan surah dan ayat, guna menambah kekuatan iman kita kepada Al-Quran yang termasuk kitab Allah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surah. Dalam leksikologi Arab, kata surah mengandung banyak arti, yaitu bangunan yang menjulang tinggi ke langit, kedudukan, atau tempat dan keutamaan. Dari segi lugawinya, surah juga berarti manzilah atau kedudukan. Arti lainnya adalah syaraf atau kemuliaan. Pada sisi terminologis, kita tidak melihat batasan surah dalam perspektif yang berbeda. Pada umumnya memberikan batasan yang sama, tentu dengan sedikit penjelasan tambahan yang berbeda. Al-Zarkashi misalnya menjelaskan pengertian surat dengan sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan penutup. Al-Zarkashi memberikan sedikit tambahan bahwa sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhir itu adalah berdiri sendiri. Sedangkan menurut Abdul Majid Ghazlan, surah adalah kelompok tersendiri dari Al-Quran yang terdiri dari sedikitnya 3 ayat. Jadi dapat disimpulkan bahwa surah adalah kelompok tersendiri dari ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awal dan akhir. Selanjutnya, yang kedua ada ayat. Ayat secara etimiologis, tanda berarti tanda. Terkadang diartikan juga dengan pengajaran, urusan yang mengherankan, dan mukjizat. Di samping itu, juga digunakan untuk pengertian sekumpulan manusia. Adapun pengertian ayat menurut ahli tafsir, yaitu yang pertama dari Al-Jabari, mengatakan batasan ayat adalah sebagian Quran yang tersusun atas beberapa kata, walau dalam bentuk takdir, perakiraan sekalipun, yang mempunyai tempat permulaan dan tempat berhenti yang terhimpun dalam suatu surat. Sedangkan menurut Man Al-Qatan mengatakan, ayat ialah jumlah atau bagian yang terdiri dalam kalam Allah yang terhimpun atau bernaung dalam surat dari Al-Quran. Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa surah dalam konteks Al-Quran pada dasarnya adalah bagian tertentu dari keseluruhan Al-Quran yang membicarakan perihal topik tertentu, sedangkan ayat adalah bagian tertentu dari surah yang membicarakan persoalan tertentu dari surat-surat Al-Quran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan meneruskan presentasi dari saudara Novel 2.3 Jumlah surat, ayat, dan kata dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata, dengan jumlah juz, surat, ayat, dan kata yang cukup banyak. Pencarian kata teks Al-Quran secara manual sulit dilakukan. Oleh karena itu, komputer dapat digunakan untuk membantu sebagai alat pencarian ayat dalam Al-Quran. Juz 30 di dalam Al-Quran merupakan juz yang memiliki jumlah surat terbanyak di dalam Al-Quran. Jumlah surat yang ada pada juz 30 adalah 37 surat, dan jumlah ayat pada juz 30 adalah 564 ayat, dimulai dari surat An-Naba
sampai surat An-Nas. Surat-surat yang ada pada juz 30 merupakan surat yang sering kita jumpai di dalam kehidupan beragama sehari-hari. Surat-surat Al-Quran itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Surat terpanjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah yang terdiri atas 287 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bagian pengelompokan surat dan ayat Al-Quran. Pengelompokan di sini dibagi menjadi 4, yaitu pertama surat-surat At-Tul, yakni surat-surat panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf. Yang kedua yaitu kelompok surat-surat Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100-an ayat atau 100 lebih sedikit, seperti surat Yusuf, surat An-Nahl, dan surat Al-Isra. Yang ketiga yaitu surat Al-Masani. Al-Masani dari kata sana yang artinya mengulang-ulang. Menurut keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Jubair disebut demikian karena banyak mengulang-ulang tentang kewajiban-kewajiban, hukum-hukum, kisah-kisah, dan perumpamaan. Kelompok keempat yaitu Al-Mufassal atau surat-surat pendek seperti Ad-Duha, Al-Fajr, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, perhitungan kata dalam Al-Quran serta pengelompokannya sungguh menarik perhatian bagi kita sendiri. Bukan pada angka-angka dalam Al-Quran yang mungkin tidak terlalu penting bagi kita, tetapi memperhatikan kemampuan dan ketekunan ulama yang sempat-sempat menghitung ayat kata dalam Al-Quran. Sungguh Masya Allah, suatu hal yang tidak pernah terjadi pada buku-buku lain, apalagi di masa dahulu hanya mengandalkan keterampilan fisik dengan panca indera saja. Masya Allah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.